Gitu. Nah, kalau di polar, persamaan lingkaran itu bisa dengan mudahnya dituliskan seperti ini. R sama dengan 1 itu merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 1. Sama halnya dengan ini. R sama dengan min 1 itu adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 1. Jangan nanti tetanya kalau lingkaran itu tetanya berada di mana kalau satu lingkaran penuh? Ya. 0 sampai 2 pi. Itu ya. Kalau satu lingkaran penuh berarti R-nya itu dari 0 sampai 2 pi. Nah, pi per 6 ini merupakan persamaan garis. Theta sama dengan 7 pi per 6 itu juga merupakan persamaan garis. Theta sama dengan min 5 pi per 6 itu juga persamaan garis. Kenapa? Sekarang contoh 1.3. Contoh 1.3 kita disuruh ngapain? Menggambar koordinat polar ketika R-nya berada di antara 1 sampai 2 dan tetanya berada di antara 0 sampai pi per 2. Gimana cara menggambarnya? Berarti kita harus bentuk polnya dulu. Titik asalnya. Kita notasikan kayak gini. Titik asal 0,0, kemudian kita membentuk sinar awal. Inisial R. Inisial R itu theta sama dengan 0. Kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada keterangan R-nya sama dengan R-nya di antara 1 dan 2. Berarti nanti kita harus membentuk apa? Membentuk apa? Titik yang panjangnya 1 dan panjangnya 2, gitu kan? Sekarang perhatikan tetanya dulu. Tetanya dia berada di antara 0 sampai pi per 2. Kalau teta 0 di sini berarti pi per 2 nanti arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Sejauh pi per 2. Pi per 2 berarti nanti gimana? Lurus ke atas. Lurus ke atas. Ke sana. Ini adalah sudut theta sama dengan pi per 2. Kemudian tadi kita punya R-nya di antara 1 sampai 2. Oh, berarti nanti kita akan punya di sini 1 ke sini 1. Tadi ingat R sama dengan 1 ini merupakan apa? Lingkaran. Jari-jarinya berapa? R sama dengan 1 ini lingkaran dengan jari-jari berapa? 1. Berarti ini 1, berarti kita bentuk kayak gini. Oh, ini lingkaran. Karena tetanya antara 0 sampai pi per 2 berarti 1/4 lingkaran di kuadran sini gitu ya, di bagian sini. Kemudian kita perhatikan ujungnya. Ujungnya di sini batasnya R-nya sama dengan 2. Berarti ini lingkaran dengan jari-jari berapa? 2. Berarti nanti saya akan punya di sini 2, ke sini 2 gitu ya. Kemudian saya bentuk gini, karena tetanya di antara 0 sampai pi per 2, berarti ini 1/4 lingkaran di kuadran 1 gitu ya. Nah, kemudian daerahnya yang mana berarti ini? R-nya di antara 1, 2, satunya di sini, 2-nya di sini. Tetanya di antara 0 sampai pi per 2, berarti di antara ini sampai itu. Berarti daerahnya itu yang saya arsir warna hijau ini. Kayak gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita sebut kalau misalnya kita identikkan dengan koordinat kartesius, theta sama dengan 0 ini adalah sumbu X, kemudian theta sama dengan pi per 2 itu adalah sumbu Y positif. Theta sama dengan 0, sumbu X positif. Kayak gitu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Koordinat polar dengan kartesius, tadi kalau di koordinat polar, itu kita punyanya pol gitu ya. Polnya di titik 0,0, kemudian kita punya inisial R. Inisial R itu adalah ketika tetanya sama dengan 0 atau identiknya sumbu X gitu ya, sumbu X positif gitu. Kemudian kita juga punya sumbu Y positif. Sumbu Y positif itu pada saat tetanya sama dengan pi per 2 kayak gitu. Nah, kemudian
tadi kalau kita punya persamaan lingkaran, misalnya gitu ya, R-nya sama dengan 1, berarti tadi kita punya lingkaran dengan jari-jari 1. Kita bentuk suatu lingkaran dengan jari-jari 1 kayak gini. Kemudian lingkaran dengan jari-jari 1 tadi, tetanya muter di antara 0 sampai 2 pi. Berarti kita nanti akan punya lingkaran ini seperti ini gitu ya. Kemudian nanti satu lingkaran penuhnya kayak gini. Seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya R, jari-jarinya 1 gitu ya. Di sini 1, ke sana 1. Nah, berarti nanti saya akan punya di sini jari-jari sebesar R ini, R sama dengan 1 gitu ya. Ini nanti identiksnya, kalau saya punya jari-jari lingkaran 1 ke sini, dari titik ini, lingkaran ini, kemudian saya tarik garis ke sini, maka nanti di titik ini saya akan punya jarak antara titik asal ke titik ini tadi sebesar X gitu ya. Kemudian jarak antara titik asal ke sini, saya tarik ke sini, ini sebesar Y. Berarti kita bisa bilang bahwa di sini ini adalah si Y-nya gitu. Nah, kalau ini tadi R-nya 1. Sekarang kalau misalnya R-nya saya buat secara umum, lingkaran dengan jari-jari R, kayak gini ya, dengan jari-jari R, ini berarti nanti kita akan punya jarak antara ini ke sini itu ya R, kayak gitu. Nah, kemudian tadi kita punya sudut. Sudut yang dibentuk antara inisial R dengan garis yang panjangnya sebesar R ini adalah sudut ini. Ini dinotasikan dengan theta. Nah, perhatikan segitiga yang dibentuk dari dalam lingkaran ini. Segitiga ini saya bawa keluar, nanti bentuknya kayak gini jadinya. Saya bawa keluar segitiganya ini seperti itu gitu ya. Nah, ini ke sini tadi sebesar apa? X. Kemudian ini ke sini, ini ya Y, ini ke sini tadi si R. Kemudian dari sudut X dari garis X ke R, ini tadi saya punya sudut sebesar theta. Kemudian ini membentuk sudut siku-siku. Nah, coba perhatikan dari segitiga ini kita punya hubungan sin tetanya apa? Sin teta apa? Y. Hei? Sin itu apa kalau dari sini? Sin K miring, muka permiring kan? Y per R. Ya, Y per R. Berarti dari sini kita akan punya Y-nya sama dengan apa? R sin R theta. sin theta. Oke. Kemudian cos theta dari sini kita akan punya apa? X per R. X per R. Berarti X-nya sama dengan apa? R cos theta. Theta. Kemudian nanti kita akan punya tangen theta. Tangen tetanya apa? Y per X. Y per X. Kayak ini. Kemudian kita akan punya besarnya R ini. R kuadrat itu nanti sama dengan apa? Kalau saya punya kayak gini, berdasarkan Pitagoras. Besarnya R ini gimana? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, R itu besarnya sebenarnya kan awalnya akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan ya. Tapi nanti dari sini saya akan punya R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kayak gini. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat apa namanya? Kita bisa dapat hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Yang saya kotakin ini tidak lain persamaan yang sudah saya tulis di persamaan 1,1 sampai 1,4 kayak gitu. Nah,